Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitri Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kemampuan dan kecakapan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai oleh setiap orang, karena dalam satu masyarakat itu, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur penting yang dapat menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Fungsi dari keterampilan berbahasa yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, serta yang keempat yaitu sebagai alat kontrol sosial. Adapun jenis-jenis dari keterampilan berbahasa terdiri dari 4. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak, yang kedua yaitu keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan menulis, serta yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan membaca. Baik, sedikit materi dari keterampilan berbicara. Berbicara mengenai keterampilan berbicara, kita tidak luput dari yang namanya berbicara di depan umum atau public speaking. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keterampilan berbicara. Apa sih itu keterampilan berbicara? Simak videonya baik-baik ya. Keterampilan berbicara itu merupakan sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara yang didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, serta bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologi seperti malu, rendah diri, ketegangan, atau berat lidah. Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Dan dalam menyampaikan informasi secara lisan itu, seseorang pembicara harus mampu menyampaikannya dengan baik dan benar agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Tujuan dari keterampilan berbicara. Tujuan dari keterampilan berbicara ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang ingin diajak berbicara. Sedangkan tujuan khusus dalam keterampilan berbicara yaitu mendorong orang lain untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau sering disebut dengan gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, serta memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan berbicara untuk peserta didik, yang dimana terdiri dari beberapa tujuan. Yang pertama yaitu kemudahan berbicara. Dalam kemudahan berbicara ini, peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua yaitu kejelasan, yang dimana yaitu untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapannya. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Di sini dilatih untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat yaitu membentuk pendengar yang baik, yang dimana yaitu melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah.
Serta yang terakhir yaitu membiasakan kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan berbicara. Jenis-jenis keterampilan berbicara ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu bercerita, yang dimana bercerita itu merupakan menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa terwujud karangan tertulis. Dan yang kedua yaitu debat. Debat yaitu bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi ini merupakan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang keempat yaitu wawancara, yang mana dalam wawancara ini merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai satu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Yang terakhir yaitu pidato atau ceramah. Pidato atau ceramah ini merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.